bagi mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja kita sudah dihina. Guys, lu pernah lihat nggak presiden itu dikata-katain nggak punya harga diri ya, seperti nggak punya harga diri. Jadi baru-baru ini Pak Prabowo atau si Gemoy lagi di roasting oleh para netizen di media sosial, terutama di TikTok. Nah, di video ini saya akan bacakan komentar-komentar kocak tidak bertanggung jawab dari netizen warga Konoha yang sadis, ya, pahit dan kocak juga. Dihina. Sudah diramalkan. Pasti gagal. Pak Kudari Turung dikumpulin ya. Video klip yang ramalkan kita pasti gagal. Video klip Yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. Ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita sampai ngumpulin video klipnya guys. Jadi video ini kita akan roasting si Gemoy ya, kita akan baca komentar-komentar. Jadi ada komentar dari Mbak Fairi. Gini loh Pak, sebenarnya bukan program MBG-nya yang salah, tapi ada elemen masyarakat yang belum siap, malah menjadikan MBG itu sebagai ladang bisnis yang kotor dan yang sampai si siswa justru bukan makanan yang bergizi ya. Maksudnya makanan itu sampai ke siswa itu nggak bergizi, tapi makanan asal jadi aja. Ya, itu komentar dari Mbak Fairi ya. Kemudian ada balasan komentar di bawahnya, capek ya, hal sederhana ini aja harus dijelasin detail gitu. Kemudian ada komentar yang mengatakan, maklum usianya sudah segitu, maksudnya sudah tua gitu, sudah pikun gitu. Kemudian ada komentar dari Nicu Kichan, lu presiden kayak nggak ada kerjaan lagi dah. Lu presiden kayak nggak ada kerjaan lagi. Ngaco. Kemudian tindakan paling bodoh adalah mengambil dana pendidikan untuk beri makanan yang guys, presiden nggak ada harga dirinya, dikata-katain di TikTok. Tindakan paling bodoh adalah mengambil dana pendidikan untuk beri makan yang meracuni anak-anak. Ya, ada komentar dari Vike. Demi Allah, saya menyesal. Nyesal katanya guys. Kemudian ada komentar dari Anton Har. Bukan gagal, tapi rakyatnya minta dialihkan menjadi sekolah gratis, pendidikan gratis ya. Normal lah komentarnya. Kemudian, ya Allah, heran banget ya. Dikasih makanan gratis malah minta sekolah gratis. Kita sebagai orang tua tugasnya harus memperbaiki finansial untuk kedepannya, bukannya malah minta semua gratis. Syukur-syukur dikasih makan gratis malah minta sekolah gratis lagi. The real dikasih hati minta jantung. Ini mah siapapun jadi presiden bakal tetap dihina sama rakyatnya. Please guys ya, please guys, hargai ya, please, katanya gitu. Kemudian ada balasan lain ya, langsung diulti, gratis dari Hong Kong. Emang lu kira MBG itu anggarannya dari mana? MBG aja diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada komentar dari Nanda, itu bukan hinaan Pak, itu namanya kritik. Masa presiden gak bisa kritik? Sampai ngumpulin video klip kali ya guys ya, presiden si Gemoy ini. Astaga. Kemudian perasaan sebelum ada program MBG semua anak-anak Indonesia baik-baik aja deh ya, semuanya tanggung jawab ortu masing-masing. Kalaupun ada kasus bergizi buruk, itu juga jarang terdengar di negara ini ya. Kemudian ada komentar yang mengatakan, dikasih yang pinter pilih yang
Kemudian ada komentar dari dia, sebenarnya tahu nggak sih kalau banyak yang keracunan karena ada yang nggak suka sama program ini. Pak, kalau di satu sekolah ada yang keracunan, diusut dong Pak pemilik dapurnya. Terus kalau ada yang bikin bikin laporan menunya tidak sesuai nominalnya, itu kan termasuk dikorup Pak. Bapak tinggal tegaslah orang-orang begini, program Bapak bagus tapi masalahnya banyak banget ajang, banyak banget yang korban. Kalau bisa baru sekolah yang mengelola uangnya dikasih ke sekolah. Ya, itu bukan sekolah namanya guys ya, jadi restoran ya. Kemudian ada komentar dari Ricky, guys masih ingat nggak waktu Prabowo Gibran 02 menang pemilu sampai dilantik awal dulu ternak Anies paling kenceng, teriak-teriak gratisnya mana ya, sampai beberapa bulan mereka nanyain MBG, giliran MBG sudah ada teriak-teriak lagi, kami nggak butuh MBG. Kamu nggak butuh MBG, kami butuh makan gratis. Kacau ya. Kemudian ada komentar yang mengatakan, tahu gini mending Jokowi 3 periode, kerja detail dan jelas, nggak baperan. Ya. Baperan. Presiden si gemoy baperan. Kemudian Bapak Presiden yang terhormat, bukan nyalahin MBG-nya, tapi sistemnya yang kurang tepat Pak. Negara nggak usah repot-repot mikirin anak untuk mendapatkan makan bergizi. Akan tetapi, pikirkan gimana caranya supaya Bapak dapat pekerjaan yang layak untuk bisa memberi makan. Itu bukan anak-anak Pak Prabowo. Itu bukan anak yatim guys. Kenapa pola pikir kok seperti ini? Iya memang betul program kok MBG, Pak MBG rakyat sudah bisa makan enak, yang dibutuhkan rakyat itu perbanyak lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, sampai rakyat hidup sejahtera. Omon-omon aja digedein. Menyelamatkan tapi pada keracunan dan nggak aman dalam penyajiannya. Ya juga ya. Kemudian miris, tapi tiap kali lihat komen tentang politik Indonesia isinya orang yang nggak tahu apa tentang politik, terus debat sana sini soal presiden panutan mereka seolah itu nabi mereka. Ih, lucu banget Bapak ini, setiap dato curhat mulu. Kalau nggak ngomongin spanduk sama curhat mulu. Hidup cuma sekali, mana jadi warga ini. Aduh, banyak komentar-komentar seperti ini. Ini cuma ada yang balas guys ya, pergi aja lo ke negeri aman, negeri majikan lo. Ngaco juga ya. Kemudian sebenarnya MBG itu bagus kalau dikelola di sekolah masing-masing. Jadi ada dapur di setiap sekolah-sekolah, kayak di sekolah-sekolah luar negeri. Jadi nggak ada proyek kekeluargaan dan anggarannya tepat sasaran. Ya lumayan, bener juga ya. Kemudian ada komentar yang mengatakan dari unknown, bukti sudah jelas dan sudah banyak memakan korban. Tangkap dan adili Anies. Jadi Anies. Kok jadi Anies? Kan dengan Anies. Kemudian ada balasan, ada PKI muncul, tangkap. Ini balasannya. Kemudian ada komentar, capek deh pemimpin omon-omon ya. Masuk Pak Presiden, ada segelintir oknum bilang program begitu menghina masyarakat. Gitu bukan sih, bukan maksudnya. Ngaco. Emang gagal Pak katanya. Yang keracunan gimana Pak? Ya.
mau menyelamatkan anak-anak. Kemudian tolong yang punya video MBG yang nggak dimakan anak ada video keracunan karena MBG viralkan untuk renungan presiden. Hei, ante asing. Sehat terus Pak Presiden ya. Ada yang mendoakan, pokoknya macam-macam ya komentar-komentar netizen. Gak usah repot-repot buat sembako murah, semua murah. Buatkan lapangan kerja biar rakyat bisa kerja. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian dikritik bukannya evaluasi kebijakan malah nyinyir. Sebenarnya kalau dipikir lagi untuk sekelas negara dengan tujuan menyelamatkan nasib bangsa sih ya, pendidikan gratis sih, dengan syarat sektor pendidikan harus upgrade juga. Kalau mau menyelamatkan anak-anak kita, beri mereka pendidikan gratis Pak, biar makan mereka cari sendiri ya. Padahal MBG kan sangat bermanfaat buat anak-anak, banyak banget di luar sana anak-anak yang membutuhkan. Kemudian haters nggak tahu aja sekarang banyak anak-anak akhirnya bisa makan siang. Terus ada yang jawab, WK Bajir juga banyak yang nggak tahu anak-anak banyak mengalami keracunan. Salah satu orang yang paling menyesal terpilih umum. Bukan menghina Pak Bos, Anda saja kurang bijak menggunakan anggaran APBN. Lebih baik digunakan untuk kesehatan dan pendidikan lebih berguna. Ya, bukan gagal yang dipersoalkan Pak, tapi dampak keracunan yang bawa korban jiwa anak didik kita gitu. Faktanya MBG yang dibagi ke balik roti nggak berkualitas bahkan SBM. Gimana itu sistem sampai bisa kelolosan kayak gitu? Bukannya bergizi tapi yang jadi penyakit. Kemudian download TikTok aja bohong. Ya, saya masih dukung Pak Prabowo, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian, buat program yang benar aja, Mas. Programnya menyengsarakan sebagai masyarakat. Dia ini kerjanya curang mulu dah. Curang mulu. Stop dah. Oh, bisa. Aduh, ngaco. Yang harusnya dikumpulin tuh yang kredit MBG yang Pak. Jadi Bapak tahu menu yang dikasih tuh kayak apa. Ini orangnya terus presiden curhat. Kalau kita jadi Prabowo sangat ngaco ini komentar. Sudah banyak yang keracunan, bahkan sampai ratusan yang keracunan MBG. Bahkan salah MBG-nya, tapi oknum-oknumnya yang sengaja korupsi. Wow. MBG-nya bagus, tapi pelaksanaan di lapangan amburadul Pak. Mohon dicek ke bawah. Jangan asal terima laporan banyak ABS Pak. Ya, aku siap. Pak, yang salah bukan dari sananya, tapi dari bawahnya menyalahgunakan sampai yang diamanahkan segini dikasih segitu gitu ya. Kemudian ada foto Pak Anies pengen jadi presiden. Tetangga dekat tuh. Ngapain mikir sampai ke situ? Enggak sekalian inget dulu janji kampanye apa aja coba, katanya gitu. Cuma Indonesia doang yang nolak MBG. Di negara lain malah udah pada maju, udah ada MBG sekolah-sekolah. Kemudian Pak Presiden, mohon maaf ya, kalau bisa Bapak fokus pada peningkatan ekonomi gitu ya, lebih berkelanjutan ya. Ortu maafan mereka bisa mandiri menjadi agama. Presiden gini amat sih ya. Terus mau lu Anies gitu. Jadi berantem ya di kolom komentar. Ya, gitulah ya. Oke ya guys ya.
kalau misalnya ada yang mau request ya, apa mau di-react ya, apa mau yang kita roasting ya, nanti kita akan roasting ya guys ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak memahami. Saya pecinta Mr. Wowo, pecinta MBG, salam rasional. Sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Tapi ya, sebenarnya kalau boleh jujur ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, saya pengen ngasih gratis bagi yang pengen buku ini. Tapi kalau saya ngasih gratis, itu artinya saya mengajarkan orang Indonesia itu bermental gratis. Biasanya yang gratis-gratis itu tidak dihargai. Makanya saya bikin harganya ya. Jadi dan tersahabat yang video kalau pengen ya, nanti klik di keranjang kuning ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit gambaran buku ini ya. Gambaran daripada buku ini isinya tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi ya dan lain sebagainya. Jadi pokoknya ini bukunya sangat luar biasa deh ya. Butuh riset bertahun-tahun. Oke, langsung saja nanti ya dibeli di keranjang kuning ya. Jadi kalau Anda nggak beli, saya juga nggak rugi sebenarnya. Mohon maaf ya, karena saya nggak mengharapkan duit ya sebenarnya dari yang beginian ya. Tapi ya, ini kontribusi saya bagi negara. Jadi kalau Anda nggak beli buku ini, yang rugi bukan saya, Anda ya.